warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Baria CGP Angkatan 11 Kabupaten Biren dari UPTD SD Negeri 10 Gandapura. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi pada hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah di mana saya bertugas, yaitu di UPTD SD Negeri 10 Gandapura, di mana kepala sekolahnya bernama Fitriani SPD. Langsung saja saya akan mewawancarai kepala sekolah Ibu Fitriani. Selamat pagi Bu Fitriani. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Alhamdulillah Bu ya. Jadi Bu, hari ini saya akan sedikit mewawancarai Ibu nih dalam pengambilan keputusan Ibu sebagai pemimpin. Langsung saja Bu ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi nih Bu kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu? Bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah ini dalam pengambilan keputusan? Kalau menurut saya pengambilan keputusan itu tidak boleh gegabah. Jadi memikirkan dulu peraturan yang seharusnya bagaimana kita tanggapinya. Apakah itu benar atau salah? Baik sekali Bu ya. Memang kita dalam pengambilan keputusan tidak harus langsung ini keputusannya begitu ya. Jadi tidak merugikan orang lain Bu ya. Baik Bu, luar biasa sekali. Terima kasih. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu? Cara Ibu mengambil keputusan terutama di kasus-kasus mana misalnya kalau kita lihat kedua sisinya benar-benar sama benar Bu. Saya yang pertama sekali memanggil orang tersebut yang bermasalah, apakah ada kejadian dua-duanya. Berarti dua-duanya saya panggil. Saya panggil yang pertama terlebih dahulu, saya tanya kenapa, dan saya panggil yang kedua, saya tanya kenapa. Jadi saya simpulkan sendiri, lalu saya beri tanggapan kepada dua-duanya. Jadi Ibu lebih mengidentifikasi kedua kasus Bu ya, tidak hanya berpihak ke sebelah gitu ya. Memang benar sekali. Terima kasih Bu. Kemudian ada nggak Bu nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan itu langkah-langkahnya saya ambil yang saya lihat dulu, saya data dulu, saya lihat dulu, saya tanya dulu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak jauh beda dari nomor 1 dan 2. Apakah benar atau salah? Dan saya melihat tidak boleh 1 hari atau 2 hari, bisa jadi dalam seminggu kita mengambil keputusan itu biar benar-benar kesimpulannya yang terbaik. Jadi tergantung kasusnya Bu ya. Apabila kasusnya bisa diselesaikan dalam 1 hari akan selesai 1 hari. Apabila berat berarti lebih seminggu gitu ya. Tidak boleh gegabah. Iya benar sekali Bu. Terima kasih. Kemudian Bu, apa saja nih selama ini tantangan yang Ibu alami nih dalam pengambilan keputusan? Tantangan banyak sekali. Kita beri contoh di sini di SD 10 Gandapura ini, guru kita ada 15 orang. Itu dalam kedewasaan guru-guru itu berbeda-beda. Tanggapan guru-guru itu berbeda-beda. Sikap guru-guru itu berbeda-beda. Jadi kita harus betul-betul mengambil sikap dan mendalami apa itu permasalahan yang terbaik. Jadi Ibu tantangannya berarti cara menghadapi nih guru-gurunya yang berbeda-beda karakter Bu ya, seperti itu. Iya benar sekali Bu, luar biasa. Kemudian nih Bu, ada jadwal nggak Bu nih ketika Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut, ada Ibu buat jadwal atau kapan nih? Kalau menurut saya jadwal tidak, tapi pada saat ada masalah itulah saya buat jadwal. Jadi bukan hari saya buat jadwal hari ini seperti ini, hari seterusnya hari seterusnya seperti itu, tidak. Saya membuat jadwal itu apabila ada masalah, ada yang harus saya buat sesuatu yang membuat saya positif itu sekolah kita ini untuk berkembang sekolah ini, di situ ada jadwalnya. Tapi tidak membuat jadwal harus 1, 2, 3 tidak. Tapi saat ada masalah, saat ada
kegiatan saya buat itu. Berarti memang tergantung dari permasalahannya, Bu ya, tidak ada jadwal khusus Ya. gitu, Bu. Ibu, terakhir kalinya nih, Bu. Kira-kira nih, Bu, pengalaman apa nih, Bu, yang bisa Ibu ambil pembelajaran dari kasus-kasus yang Ibu alami di sini? Ya, banyak sekali. Jadi saya tidak langsung gegabah dalam mengambil keputusan. Jangan sampai saya salah kaprah atau salah langkah, karena itu hal yang sangat sensitif dan sangat merugikan orang lain. Jadi saya benar-benar melihat kembali lagi apa pokok masalahnya. Ya, luar biasa sekali, Bu ya. Jadi memang dalam pengambilan keputusan tidak harus bukan tepat, Bu ya. Mengambil keputusannya jangan gegabah seperti Ibu katakan tadi, memang supaya tidak merugikan orang lain. Ya. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Baria, CGP Angkatan 11 UPTD SD Negeri 10 Gandapura. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah Swasta Sabir untuk menyelesaikan tugas saya di TGP Angkatan 11 ini. Langsung saja saya akan mewawancarai Kepala Sekolah. Selamat siang Ibu Yus. Siang, Bu Baria. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat, Bu Baria. Oke, baik. Alhamdulillah sehat juga Bu Yus. Jadi begini Bu Yus, saya akan sedikit mewawancara Bu Yus nih untuk menyelesaikan tugas saya, Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Bu Yus. Oke Bu Yus ya, ada waktunya nih untuk saya Bu Yus. Insyaallah, ya. Oke baik. Jadi yang pertama ingin saya tanyakan nih Bu Yus. Selama ini Bu Yus, bagaimana Bu Yus mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika nih Bu Yus? Bagaimana nih Bu Yus? Harus saya perhatikan adalah situasi yang melibatkan konflik itu, gitu ya. Dengan nilai dan sisi yang pasti berbeda. Jadi yang nanti terkesan juga hal tersebut menguntungkan sebelah pihak. Jadi kita menganalisa konteks permasalahan, tentunya nanti ketika mengambil keputusan juga berdasarkan data dan fakta dan informasi yang sudah. Oke baik Bu Yus, luar biasa. Berarti Bu Yus kita tidak ada kesannya nih pilih-pilih kasih Bu ya. Oke baik Bu. Jadi selama ini bagaimana nih kira-kira Bu Yus menjalankan pengambilan keputusan nih sebagai kepala sekolah? Memang kita sebagai kepala sekolah berat Bu ya dalam mengambil keputusan. Cara Ibu menimbang nih mengambil keputusan sama-sama, kalau kita lihat sama-sama keduanya nih benar dengan benar. Yang mungkin sudah pernah terlaksana dan saya lakukan itu adalah dengan melakukan dialog terbuka dan kolaborasi. Jadi mungkin dimulai dengan mengumpulkan pandangan-pandangan atau perspektif dari pihak-pihak yang memahami konsep ini. Setelah itu saya coba evaluasi, mengumpulkan data-data, evaluasi dampak dari nanti pengambilan keputusan seperti apa, seperti itu. Jadi istilahnya ketika melakukan ini harus benar-benar dalam keadaan yang tenang dan tidak terburu-buru. Baik, luar biasa memang Bu Yus. Jadi memang kita dalam pengambilan keputusan nih harus benar-benar menyikapi dengan baik Bu ya. Oke baik. Kemudian nih Bu Yus, ada nggak langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Bu Yus lakukan untuk menyikapi kasus-kasus ini? Ya, yang pertama identifikasi dulu masalahnya yang pasti. Jadi saya asal-asal langsung sedangkan masalah tidak tahu seperti itu. Seharusnya informasi dikumpulkan, data dikumpulkan, biar kita tuh paham konteks secara menyeluruh. Setelah itu mungkin kita analisis dengan pertimbangan opsi-opsi segala macam dan mengambil keputusan. Dan pasca pengambilan keputusan juga ada kembali pada evaluasi. Jadi kita dalam pengambilan keputusan nggak asal-asal ambil keputusan gitu Bu ya. Iya, tidak merugikan salah satu pihak begitu Bu ya. Oke baik Bu, selanjutnya nih Bu Yus,
ada nggak hal-hal yang selama ini merupakan tantangan nih dalam Bu Is mengambil keputusan? Tantangannya karena masing-masing pihak kan punya nilai dan prinsip yang berbeda. Itu kan mungkin masing-masing pihak juga merasa kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang merasa ini yang benar, itu yang salah, atau sebaliknya. Jadi hal seperti ini yang kadang-kadang menjadi tantangan. Sampai juga nanti ada tekanan eksternal yang dari luar orang yang berkonflik. Nah, itu juga bisa menciptakan keraguan. Cuman jangan sampai kita terbawa gitu ya. Oh, ya juga ya benar. Tetap kita dengan analisa masalahnya, kumpulkan informasinya, dan kemudian putusan di akhirnya. Memang harus dari kita mengevaluasi nih dari permasalahan itu dalam pengambilan keputusan ya. Oke, baik Bu, luar biasa. Kemudian nih Bu Yus, apakah Bu Yus memiliki sebuah jadwal tertentu nih dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang pernah terjadi? Punya jadwal khusus untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau masalah jadwal bukan waktu untuk diselesaikan, itu tidak langsung kita ini keputusannya tidak seperti itu. Jadi kita punya waktu, punya apa namanya, dia bisa kita kelola secara sistematis gitu. Jadi tidak seperti tadi yang saya katakan, tidak terburu-buru sambil kita pastikan bahwa langkah kita ambil itu tepat. Tergantung permasalahannya Bu ya. Jika misalnya selesai dalam 1 hari mungkin akan selesai. Kalau misalnya berat kasusnya mungkin bisa beberapa hari Bu ya. Oke, baik Bu. Kemudian nih Bu Yus, faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yus nih, ada nggak yang membantu Bu Yus dalam pengambilan keputusan? Ada. Perlu dukungan dari mentor gitu ya. Kebijakan struktur misalnya, itu rekan-rekan. Karena mungkin mereka juga punya pengalaman yang sama atau mirip-mirip lah dengan kasus yang mungkin sedang dihadapi gitu. Jadi ada masukan-masukan yang bisa menjadi pertimbangan ketika mengambil keputusan. Memang kita butuh nih, mungkin kita dalam pengambilan keputusan nih kurang paham Bu ya. Jadi dengan ada pengalaman dari rekan-rekan kita mungkin bisa ada masukan ke kita Bu ya. Butuhnya kolaborasi. Baik Bu, terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang telah Bu Is sampaikan, kira-kira pembelajaran yang dapat Bu Is ambil nih dari kasus ini apa Bu? Jadi banyak sekali pelajaran yang kita ambil ya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi bukan hanya sekedar selesai memberikan solusi, pengambilan keputusan itu sudah selesai gitu, tapi bagaimana cara kita menghargai perspektif atau pandangan orang-orang yang terlibat di dalam konflik tersebut. Kadang-kadang hal tersebut bisa mendewasakan diri kita sendiri sebenarnya gitu kan. Jadi apa namanya, pola komunikasi itu juga penting, sehingga ketika pun nanti terjadi keputusan yang seperti apa, jadi sama-sama ini tidak ada lanjutan nih masalah dari memang ketika pengambilan itu sudah konkret nih dengan keputusannya, jadi bisa kedua pihak nih bisa saling tidak ada lagi sama-sama nyaman ya. Oke, baik Bu, luar biasa sekali Bu Yus. Terima kasih Bu Yus atas kesempatannya. Mungkin ini pun bisa jadi pembelajaran nih buat saya dalam pengambilan keputusan Bu Yus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.